Semua silakan, jadi belajar ini bisa praktek langsung, tapi bisa juga dengan YouTube, tulis saja Biosaka, ada semua informasi di situ. Praktek-praktek, ini bukti sebelah saya Pak Warjito mempraktekkan dikonsumsi, makan berasnya lebih enak. Yang jelas jagung pun juga sama, batangnya lebih gede, daunnya lebih lebar, lebih kokoh, hasilnya lebih tinggi. Tanaman lahan rendah, dataran tinggi, lereng, cocok semua. Bahkan di daerah lahan kering juga cocok semua lokasi. Bahkan Tandos di Blitar itu tanah bergamping. Tanpa Biosaka hidup jagung tapi kurang bagus. Yang pakai Biosaka hasilnya bagus. Ada, silakan dicek, dan ini proses menarik. Saya harap ini bisa direplikasi dengan yang lain. Pesan Pak Menteri adalah harus penuh inovasi, inspirasi, hari esok harus lebih baik dari sekarang. Dan setiap tahun kita kasih penghargaan bagi mereka-mereka yang menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kita sudah swasembada beras. Posisi sekarang adalah mempertahankan swasembada berkelanjutan sampai ke ekspor dengan memproduksi beras-beras berkualitas. RMU kita naik kelaskan, ada taksi Alsin untuk mekanisasi. Dan tahap berikutnya kita kejar tahun depan swasembada jagung. Dan kita tadi sudah contoh sudah panen jagung di mana, Bantul? 8 ton ya? Berapa? 9 ton per hektar. Nanti ada teknologi hormon, auksin, sitokin, giberellin, perlakuan pada tanaman. Walaupun benihnya tongkol 1 aslinya, bukan Nakulasa dewanasa, tapi bisa tongkol 23, kita buktikan nanti. Jadi inovasi di Bantul juga akan dilakukan terhadap jagung, di samping menggunakan Biosaka pakai hormon untuk booster. Jadi ini bagus ya, aman. Jadi terus terang nggak pakai masker karena alasan ini bukan bahan kimia, tapi bahan alami yang bagus untuk pertanaman. Insya Allah juga manusia sedang proses riset kalau penggunaan untuk manusia. Riset berikutnya saya bekerjasama dengan Pak Prof. Pandianas, Pak Ruben Manurung akan masukkan lab khusus untuk melihat apa Pak Prof? Komposisi dari zat yang larut. Komposisi yang terlarut di dalam larutan Biosaka itu isinya apa? Labnya dengan alat uji, saya muter-muter nyari susah. Yang itu pakai namanya LCMS, Liquid Chromatografi, Mass Spectrometry. Mass itu masanya, spektrometrik. Nah, kita proses itu. Tahun depan mau beli alat sendiri daripada susah. Ya. Kalau di luar negeri ada ya Pak Prof? Di lab kami banyak. Okay. Justru itu saya bilang terima kasih. Ya. Di negara kita ini sebesar ini belum banyak LCMS. Pak, ini kan kita keberhasilannya nggak perlu dibuktikan lagi ya. Tapi pertanyaannya apa sih komponennya? Komponennya itu tentu harus diuji. Saya bisa mereka-reka ya, karena itu diambil tanaman saya tahu. Tapi kan tidak boleh seperti itu, harus dari lab. Nanti di lab itu ada alatnya tuh mass spectrometry. Dia akan bisa menentukan struktur kimianya seperti apa. Dari struktur kimianya nanti ada library-nya. Zat ini adalah ini. Kalau itu kita udah sampai di sana, kita akan bisa meningkat lagi nanti, bisa mengkombinasi zat-zat ini untuk apa, menaikkan apa, kita akan masuk. Jadi ini masih awal ya. Jadi mudah-mudahan Pak Warjito ya alatnya jadi, karena ini sangat penting untuk Republik ini. Nanti kita riset bersama-sama dengan banyak peneliti dari berbagai tempat. Lalu kita bisa, tadi saya sampaikan ya, saya bermimpi ingin menghasilkan suatu bahan makanan yang membuat kita panjang umur tapi sehat. Ya, karena sekarang banyak makanan panjang umur tapi tidak sehat. Orang sudah demensia ya. Jadi saya dan tadi sudah sampaikan pada saat presentasi, saya ingin protein kita itu jangan lagi bertumpu pada hewan. Karena itu yang membuat disebut amyloid beta protein yang jadi plak di otak kita. Dan satu-satunya disampaikan kita harus menghindari asam amino yang berbasis sulfur. Itu di mana asalnya? Di tanaman. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita bisa mulai makan protein dari tanaman, kita bisa panjang umur, sehat, tapi petaninya juga makmur, alam kita lebih baik lah. Saya hama penyakit berkurang atau terhindar, hasil panennya lebih bagus. Nah ini sekarang kita uji hasilnya juga, batangnya komponennya apa, biji gabahnya kayak apa. Kalau jagung di Sragen juga termasuk di Grobogan Pak Warjito ya, hasilnya besar-besar dan adiknya lebih gede, daunnya lebih lebar, lebih kokoh, hasilnya lebih tinggi. Dan ini sangat menarik, cocok ditaruh di tanaman lahan rendah, dataran tinggi, lereng, cocok semua. Bahkan di daerah lahan kering juga cocok semua. Baik, perkembangan di mana sedikit saja? Perkembangan tentang Biosaka. Hari ini Biosaka sudah menjadi konsumsi publik ya, konsumsi umum. Dan petani secara inisiatif itu melakukan identifikasi, percobaan dan pengujian langsung di lahannya masing-masing. Nah, dengan menunjukkan sikap yang positif.
artinya memang berhasil. Dari semua petani yang mencoba, hanya sedikit sekali yang mengalami error, tapi memang mereka mengakui adanya ketidakpercayaan dan cara aplikasinya. Tapi bagi mereka yang sudah mengikuti SOP, terus sudah bisa membuat biosaka dengan baik, mereka melaporkan bahwa biosaka itu sangat baik dan membantu pertanian mereka. Nah, hari ini saya pikir tugas dan penjelasan tentang biosaka sudah banyak sekali. Terus kita juga terus lakukan sosialisasi di mana-mana. Nah, yang terpenting nantinya bagaimana kita bisa menjadikan biosaka ini sebagai solusi dari seluruh petani yang memang kondisi sekarang terjadi krisis. Nah, biaya pertanian tinggi. Nah, biosaka gratis. Biosaka gratis bisa dibuat oleh semua petani. Semakin banyak petani yang mencoba, semakin banyak petani yang bisa, saya yakin semua petani nantinya optimis untuk bisa membuat biosaka dengan kualitas yang baik. Jadi hanya itu harapan saya. Tugas saya pertama hanya menyampaikan, sudah sesuai dengan harapan, disambut oleh petani-petani. Ya, saya hanya meminta bantuan kepada seluruh petani yang sudah bisa membuat biosaka untuk mengajarkan petani-petani yang lain. Kalau petani yang belum bisa, diberi. Jadi semakin luas, semakin membantu petani kita. Jadi untuk TDS kita sudah mencoba mengidentifikasi mengkalibrasi sama Profesor Robert. Semakin baik TDS-nya, semakin stabil tingkat homogennya, semakin bagus juga kualitas biosakanya. Bukan berarti yang TDS-nya kecil nggak bisa dipakai, bisa dipakai. Tapi itu semua bisa dicapai nanti dengan pengalaman, seiring pengalamannya petani. Pelan-pelan, 1 kali membuat, 2 kali membuat, 3 kali membuat, sudah mulai terbiasa, sampai terbiasa memilih bahan, semua bisa dicapai dengan kualitas yang sama. Dan harus manual ngeremennya ini luar biasa. Bapak Menteri kemarin sudah cek sendiri di Kabupaten Mamuju, dan ini menarik, saya kira bisa direspon petani. Silahkan mencoba petani lain seluruh Indonesia, tapi hati-hati, ikuti SOP. Karena apa? Rumput dicampur air ya itu larutannya, tapi apakah bedanya biosaka dan tidak? Itu mesti koheren, mesti homogen, dan ukuran homogen sudah ada, salah satunya dengan TDS. Ada juga yang manual udah biasa, sehingga ada manfaat terhadap pertanaman. Manfaat pertama adalah tanahnya semakin subur. Manfaat kedua, penggunaan pupuk kimia menurun. Karena apa? Di Blitar, Jawa Timur, dan di tempat demplot-demplot kami paling pakai 50%-nya dari normal. Biasanya ada yang 10%, ada yang 30%, dan terakhir bahkan di Blitar itu yang saya kunjungi tidak pakai pupuk sama sekali tanaman kedua. Karena apa? Ini sudah efisiensi penggunaan pupuk, tapi ini bukan pupuk, ingat ini elisitor, ilmunya Pak Prof. Robert Manurung, dan efisiensi biaya, hama penyakit berkurang atau terhindar, hasil panennya lebih bagus. Nah, ini sekarang kita uji hasilnya juga.